lagi dengan saya Agustinus Sulaiman, PKB Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam acara Bincang Pagi. Di tengah situasi pandemi COVID-19, pagi ini saya mencoba melakukan perbincangan dengan salah seorang bidan di Kecamatan Witiama terkait upaya bidan dalam melakukan pelayanan terhadap sektor KB di tengah situasi pandemi COVID-19. Mari kita ikuti perbincangan saya dengan Ibu Bidan pagi ini. Selamat pagi Bu Bidan. Pagi Pak. Baik Ibu Bidan, jadi hari ini saya mencoba melakukan sedikit perbincangan dengan Ibu Bidan terkait tugas Ibu Bidan di dalam melakukan pelayanan terhadap sektor KB. Baik, jadi Ibu Bidan, pagi ini saya mencoba melakukan sedikit perbincangan dengan Ibu Bidan, kira-kira strategi dan upaya apa saja yang telah Ibu Bidan lakukan terhadap peserta KB di dalam masa pandemi COVID-19 ini agar tidak terjadi drop out. Karena kita tahu bahwa di dalam masa pandemi COVID-19 ini orang hanya melakukan aktivitas di dalam rumah, kemudian kita tidak boleh melakukan pertemuan dengan skala yang besar dan lain sebagainya. Maka kira-kira di dalam masa pandemi COVID-19 ini apa saja yang dilakukan oleh Ibu Bidan sehingga peserta KB kita yang ada ini dia tetap mendapatkan pelayanan ulangan, baik itu peserta KB ulangan suntik, pil maupun kondom. Baik, terima kasih Pak. Strategi yang saya gunakan untuk membuat sektor itu tidak menjadi drop out, kami menggunakan media elektronik seperti HP, bisa lewat telepon, bisa lewat WA, atau lewat Facebook. Kami menyampaikan kepada sektor untuk mengingat kembali tanggal kembali penyuntikan atau mengambil pil atau mengambil kondom. Berarti upaya-upaya yang dilakukan adalah menggunakan media elektronik ya. Baik, jadi kira-kira media itu Ibu rasakan bagaimana menggunakan media elektronik itu tidak ada permasalahan atau kesulitan? Karena kami merasa tidak kesulitan karena masing-masing aseptor tadi kami sudah memiliki nomor HP-nya. Jadi kami bisa secara langsung bisa menghubungi aseptor tersebut. Oh baik, jadi selama ini semua sektor KB di wilayah binaan Ibu sudah tercatat nomor HP-nya, sudah tercatat nomor HP-nya sehingga di dalam masa pandemi COVID-19 walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi Ibu Bidan telah melakukan upaya menghubungi mereka lewat HP ya. Baik Ibu Bidan, jadi ketika Ibu Bidan lewat media elektronik menghubungi sektor KB, tentunya setelah mereka tahu bahwa hari ini ada jadwal suntikan ulangan atau mengambil pil di Polindes atau mengambil kondom, lalu kira-kira apakah Ibu Bidan tidak mengalami yang namanya ketakutan ketika harus berhadapan dengan sektor KB? Karena kita tahu sekarang bahwa gejala baru yang muncul di tengah masyarakat itu yakni orang tanpa gejala, artinya tidak semua orang itu sehat. Kira-kira kiat apa yang Ibu lakukan? Atau apakah Ibu tidak merasa ragu atau was-was? Soal rasa ketakutan atau keraguan pasti ada Pak, pasti ada. Karena banyak kita memiliki yang namanya orang tanpa gejala. Jadi walaupun kita merasa ketakutan atau keraguan, tapi kita mengambil langkah, kita bisa menjaga jarak, konselingnya bisa menjaga jarak,
atau menyampaikan tanggal suntikan ulangannya. Dan kita hanya memiliki APD seperti handscoon atau sarung tangan atau handscoon atau masker. Jadi untuk rasa ketakutan atau keraguan pasti ada. Tapi namanya di depan pasien, pasti kita tidak menunjukkan bahwa kita memiliki rasa takut atau keraguan itu. Baik Ibu Bidan, situasi pandemi COVID-19 ini kapan berakhirnya kita semua belum tahu. Dan harapan kami bahwa program Bangga Kencana kita ini, terutama pelayanan kita terhadap akseptor KB baru maupun akseptor KB aktif, tidak boleh mengalami hambatan. Baik Ibu Bidan, apa yang diharapkan agar dalam melakukan pelayanan terhadap akseptor KB Anda tetap merasa nyaman? Namanya sebagai manusia ya, namanya sebagai manusia tentunya ada ketakutan, ada keraguan karena orang tanpa gejala tadi. Tapi pasti ada harapan bahwa Anda tetap melakukan pelayanan dalam keadaan yang nyaman. Kira-kira seperti apa harapan Ibu Bidan? Harapan kami sebagai bidan dalam melayani asektor sehingga tidak terjadinya drop out atau kehamilan, harapan kami cuma satu, yaitu kami ingin memiliki APD yang lengkap. Oh, jadi Ibu Bidan hanya menginginkan satu, yaitu memiliki APD yang lengkap sehingga ada kenyamanan, begitu ya. Baik Ibu Bidan, jadi memang kita kesulitan soal pendanaan dan lain sebagainya, tapi kiranya apa yang disampaikan Ibu Bidan ini menjadi perhatian kita bersama, sehingga dalam melakukan pelayanan terhadap akseptor KB kita, Ibu Bidan tetap merasa nyaman. Kira-kira apa pesan Ibu Bidan terhadap mereka yang belum ikut KB dan juga mereka yang sudah ikut KB? Pesannya? Kalau untuk yang sudah menggunakan KB, tetap terus mengingat tanggal kembalinya sehingga tidak terjadinya drop out. Kalau misalnya yang belum menggunakan KB, mudah-mudahan ada kesepakatan antara suami dengan istri sehingga bisa menggunakan KB, karena kita menggunakan KB bukan untuk tidak memiliki anak lagi, tapi cuma menjarakan sehingga di saat antara jarak yang anak yang sudah dilahirkan dengan yang kemudian akan dilahirkan, dengan kita menggunakan KB, kita bisa saling mengurus. Bisa ibunya bisa mengurus diri sendiri, bisa mengurus anaknya atau mengurus rumah tangganya, sehingga kehidupan keluarga itu tidak seperti yang artinya kita mengharapkan untuk keluarga Indonesia ini menjadi keluarga yang memiliki jumlah anak yang direncanakan. Baik Ibu Bidan, jadi di satu sisi kita menghadapi yang namanya COVID, di satu sisi lain kita mesti selalu berbicara soal KB karena bangsa dan negara kita juga dihadapkan pada yang namanya stunting ya. Jadi kasus stunting kita di Indonesia masih menjadi hal yang perlu kita terus galakkan, terus kita tuntaskan, karena masalah stunting juga menjadi masalah nasional. Kemudian di satu sisi kita dihadapkan dengan COVID-19 ini, maka harapan kami agar Ibu Bidan dengan media yang ada itu terus melakukan penggerakkan kepada akseptor, membantu kami untuk mereka datang mendapatkan pelayanan baik itu pelayanan ulangan maupun pelayanan serta KB baru. Jadi harapan kita, harapan Ibu Bidan, harapan kami adalah satu, berencana itu keren, rencanakan jumlah kelahiran anak dalam keluarga agar tercapai keluarga yang kecil, bahagia dan sejahtera. Salam KB.